Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak sekali nikmat yang mungkin kita lupa untuk mensyukurinya. Contohnya hari ini saja kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul dalam forum ini. Jantung kita pun masih bisa berdetak tanpa diperintahkan. Paru-paru ini bisa mengembang kempis tanpa memerlukan peralatan. Dan bahkan oksigen yang kita hirup pun tanpa sedikit pun kita bayar. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, semua kembali lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat sehat, nikmat diberikan kesempurnaan saat ini tentu sangat-sangat patut kita syukuri bersama. Jadi sebelum memulai sharing kita kali ini, kita baiknya mengucapkan istighfar 3 kali ya, atau alhamdulillah, dan alhamdulillah 3 kali sebagai ucapan rasa bersalah kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sebelumnya teman-teman pernah ada yang dengar JSR ya? Atau sama sekali mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu si JSR? Kok ada Rasulullah-Rasulullahnya gitu sih, gitu. Ada yang pernah kali ya, gitu. Ada yang pernah atau enggak nih? Sudah, Bu. Alhamdulillah jika ada yang menjawab. Tapi belum nyaksanain. Baik. Kita tinggalnya udah jauh dari Indonesia, jauh dari rempah-rempah. Terus di sini dengan segala macam ujian, cobaan, makanan, dan beraneka ragam segala hal itu, tentu ujian untuk ber-JSR itu menjadi lebih berat lagi, ya kan? Untuk merubah kebiasaan kita, merubah pola makan kita sebelum-sebelumnya itu tentu lebih berat lagi. Namun sebelum itu kita perlu tahu dong, apa sih JSR itu? Baik, JSR itu bukan pola diet ya di sini, bukan juga pola makan yang tren-trenan, namun tepatnya bagaimana kita merubah isi piring kita, merubah apa yang kita makan, merubah pola hidup kita, merubah kebiasaan buruk yang kita tidak tahu atau bahkan kita tahu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti cara-cara Rasulullah agar kehidupan kita kelak lebih baik, agar kesehatan kita kelak lebih terjamin, sehingga penyakit yang kita derita, yang Allah uji, bisa kita sembuhkan melalui makanan-makanan terbaik yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Itulah yang dicanangkan, itulah yang disebut secara garis besarnya dengan JSR. Pola JSR ini dicetuskan oleh Dr. Zaidul Akbar. Beliau adalah seorang dokter yang mulai mensiarkan JSR sudah sangat lamanya, dari zaman Twitter dulu, tapi baru berkembang saat-saat ini, baru ngetren saat-saat ini karena sudah banyak sharing dari beberapa teman. Saya pun mengalaminya sendiri. Sudah banyak perubahan yang alhamdulillah biiznillah yang saya rasakan semenjak mengikuti JSR ini. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk men-share apa yang saya alami, semoga teman-teman di sini juga mau mengikuti, semoga teman-teman juga mau mencoba untuk merubah pola makan dan pola hidupnya. Agar apa? Bukan demi saya, tapi demi mbak-mbak semua, demi teman-teman semua, demi keluarga semua. Itu saja sih. Rasulullah memberikan kita contoh dengan gimana sih? Baik, beliau itu kita tahu sangat-sangat jarang sakit. Bahkan sewaktu meninggal, beliau hanya memiliki 20 uban saja. Artinya apa? Dalam tubuh beliau sangat sedikit sekali oksidasi.
sangat sedikit sekali racun-racun yang merusak tubuh beliau. Karena semasa hidup beliau lebih banyak puasa, lebih banyak melaparkan diri, lebih banyak menyibukkan diri dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah lainnya. Lalu bagaimana beliau mencontohkan kita makan secukupnya, makan tidak terlalu kenyang, makan hanya untuk menguatkan tulang sulbi kita untuk tegak saat beribadah, dan bagaimana caranya untuk menjaga tubuh semua kita penyakit mistik itu bersumber dari bermasalahnya kolbu kita. Mengapa? Bermasalahnya hati kita. Kenapa bisa gitu? Ya, karena manusia itu kan diuji melalui dua hal. Ada subhat dan yang kedua ada syahwat. Ketika kita tidak mampu menahan diri untuk makan makanan yang baik, makan makanan yang kosong nutrisi, makan makanan yang enak di lidah, namun badan kita sendiri tidak menerimanya, makan makanan sesuka hati tanpa memberikan tubuh kita jeda untuk beristirahat, maka ketika saat itu kita tidak bisa lagi mengendalikan hati kita tidak bisa lagi menjaga tubuh kita sendiri. Itulah yang membuat JSR ini berat bagi orang-orangnya, karena melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak tertarik terhadap makanan-makanan tersebut, menjaga pola makanan tersebut sudah begitu beratnya, sudah sangat ujiannya begitu berat. Terus padahal ya Allah sendiri mengamanahkan kita tubuh yang sehat. Semenjak kecil kita dilahirkan, kita sudah diberi tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, tubuh yang sempurna. Lalu untuk apa? Agar ibadah kita kelak lebih lancar, agar ibadah kita kelak tidak terganggu dengan hal-hal yang akan merusak kehidupan kita nantinya. Jadi, mengapa kita tidak menjaga tubuh yang Allah amanahkan ini dengan sebaik-baiknya? Mengapa kita menjolimi diri sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita seharusnya khawatir, kok selama ini saya hidup sesuka hati sih? Kok selama ini saya terus-menerus menjolimi diri sendiri sih? Apa Allah tidak akan tersinggung? Apa Allah tidak akan kecewa? Contohnya saja, ketika kita menitipkan barang yang bagus nih, contoh ya, barang bermerek yang berteknologi tinggi kepada keluarga kita. Ketika kita menitipkan barang tersebut, terus si orang tersebut, keluarga tersebut tidak mampu menjaga amanah kita, bahkan belum sampai beberapa saat, barang kita sudah rusak, sudah bolak-balik ke tempat servis, sudah bolak-balik aus, dan segalanya itu, bukankah itu membuat kita kecewa? Bukankah itu membuat kita sakit hati? Orang ini dikasih amanah untuk menjaga barang kita, kok sudah dirusak sih? Belum apa-apa, kok sudah gini sih, diperbaiki-perbaiki mulu? Ya, seperti itulah yang saya rasakan. Allah sudah mengamanahkan saya tubuh yang sehat, lalu kenapa saya harus merusak tubuh saya sendiri? Allah nggak akan rugi, tapi saya yang rugi. Sudah dititipkan barang yang bagus, tapi saya sendiri tidak mampu untuk menjaganya. Ya, seperti itu. Makanya, karena Allah menciptakan manusia kan dari tanah, maka onderdilnya pun dari tanah juga. Jika kita keluaran produk A, berarti onderdilnya produk A. Kalau kita coba pakai produk B, C, dan D, tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa jalan, udah rusak duluan, ya kan? Nah, begitu juga dengan kita. Kita yang terbuat dari tanah, kebutuhannya pun banyak dari tanah. Tanpa dengan catatan tanah yang seperti apa, bukan dengan pengolahan yang seburuk-buruknya, bukan dengan beraneka ragam bahan sintetis, bahan kimia yang akan merusak tanah tersebut. Kita tahu ya, sekarang
banyak sekali orang-orang yang sudah terkena penyakit degeneratif. Contohnya seperti stroke, ginjal, jantung, hipertensi, kolesterol. Bahkan tidak sampai usia tua, usia muda pun sudah banyak yang terserang tiba-tiba jantung, tiba-tiba stroke. Penyebabnya apa? Ya satu, tidak mampu menahan hawa nafsu untuk makan sesuka hatinya. Dua, tidak mampu untuk menjaga makanan yang baik untuk tubuhnya. Kenapa seperti itu? Saya tanya. Orang-orang yang stroke tersebut, orang-orang yang diabetes tersebut, apa mereka rajin untuk puasa? Apa mereka rajin untuk sering menahan lapar? Apa mereka rajin untuk merubah pola makannya? Saya rasa sih tidak. Kalau seandainya seandainya kita mampu menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, maka kita mampu untuk mencegah penyakit tersebut datang kepada kita. Bahkan kita bisa menyembuhkan penyakit tersebut hanya dengan menjaga pola makan kita. Hanya dengan mengubah pola makan kita tersebut. Bisa emang? Iya bisa. Saya bilang bisa. Insya Allah, biiznillah. Karena sekali lagi, bukan saya sendiri yang mengalaminya. Bahkan ratusan orang pun sudah mengalami perubahan-perubahan besar yang diajarkan pada JSR ini. Contohnya, teman-teman bisa mampir ke Instagram saya, lihat testi-testi sharing di sana. Ada yang kanker rahim, kanker payudara yang alhamdulillah biiznillah tidak jadi kemo. Ada yang tidak pernah hamil selama 16 tahun, alhamdulillah hamil. Ada yang kistanya yang 8 cm pun yang seharusnya diangkat rahimnya, alhamdulillah biiznillah bisa hilang sembuh. Sampai 4 kali bolak-balik ke dokter. Dokternya pun heran, yang seharusnya operasi angkat rahim bahkan hilang seketika. Yaitu kekuatan doa dan kekuatan kedisiplinan kita untuk merubah pola makan kita. Kenapa bisa begitu? Karena 70 hingga 80% sistem imun kita, sumber masalah kita itu berasal dari pencernaan kita. Jadi ketika kita mampu untuk menjaga pencernaan kita, ketika kita mampu untuk melawan hawa nafsu kita, ketika kita mampu lebih banyak puasa dan melaparkan diri, insya Allah biiznillah penyakit apapun bisa kita jaga. Jadi apa yang ada di piring kita ini akan menentukan nasib kesehatan kita nantinya. Jadi, seperti itulah halnya yang JSR anjurkan. Terus, makanan apa sajakah yang dianjurkan? Tadi kan saya sudah memberi garis besarnya nih, memberitahu garis besarnya apa sih makan ala JSR. Terus apa sih makanan-makanan yang dianjurkan? Apa sih makanan-makanan yang pola seperti apa sih yang sebaiknya dianjurkan pada JSR? Baik, saya akan menjawab yang pertama. Stop makanan yang penyebab timbulnya berbagai penyakit. Penyebab dari pH darah kita berubah, yang seharusnya asam, yang harusnya seimbang, yang seharusnya basah, yang seharusnya seimbang menjadi asam. Stop penyebab dari makanan-makanan yang menyebabkan menurunnya ibadah kita, merubah hormon-hormon kita sehingga kanker, tumor, kistamium, dan lain-lain itu mudah menyebar dalam tubuh kita. Contohnya apa? 1. Gula pasir. Gula pasir, kok bisa? Bisa. Karena kalau bisa ya gula pasir itu teman-teman kurangi atau putus hubungan deh dengan gula pasir. Enggak banget sama gula pasir. Saya alhamdulillah sudah stop dengan gula pasir, kecuali ya keadaan mendadak, kepepet dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin tidak menggunakan gula pasir lagi. Karena apa? Gula pasir itu sudah mengalami proses penggilingan berulang-ulang kali. Ada
bahan penambahan sintetik, ada bahan kimia yang dimasuki dalam gula pasir tersebut, sehingga apa, pemanis alaminya sudah tidak ada. Yang tinggal apa? Glukosanya saja. Tinggi glukosanya. Kita lihat kan gula pasir di sini kinclong semua, udah sama kayak kulit-kulit orang Korea. Putih semua. Yaitu ada bahan kimianya, ada bahan sintetis tambahan lainnya. Makanya efek dari gula pasir itu disamakan dengan alkohol. Sama-sama menyebabkan kecanduan. Sama-sama menyebabkan keracunan pada hati kita. Mau tahu buktinya? Contoh ya, kalau sudah kebiasaan nih makan gula pasir, tiba-tiba teman-teman mau stop nih. Stop katanya gula pasir itu nggak bagus. Ya, mulai besok coba stop gula pasir itu dan buktikan sendiri. Pertama efek yang teman-teman akan rasakan adalah sakau. Tahu sendiri kan kalau sudah kecanduan itu efek yang dirasakan pasti sakau. Begitu kita sakau, menagih tubuh kita untuk memakan makanan yang manis, menagih tubuh kita untuk cari makanan. Aduh, gula pasir mana nih? Kalau enggak ada kita merasa lemes. Saya sendiri sudah seperti itu. Lemas, letih, aduh merasa linglung, keliengan. Kok merasa kehilangan sesuatu ya semenjak tidak makan gula pasir? Iya, itu efek dari gula pasir seperti itu. Tubuh kita sakau, menagih yang manis-manis. Tapi sebisa mungkin teman-teman tahan. Jangan pernah untuk menyentuhnya kembali. Tahan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa ditahan, ya boleh camilin kurma yang manis-manis. Boleh camilin buah yang manis-manis. Atau madu juga boleh. Dan itu tentu lebih baik daripada si gula pasir. Seperti itu ya. Bahaya dari gula pasir tersebut. Bahaya dari gula pasir lagi apa? Coba raba-raba perutnya. Ada nggak lipetan di sana? Kalau ada lipetan di sana berarti itu salah satu penyebabnya gula pasir. Jadi kalau ada lemak-lemak di situ, ya itu penyebabnya. Salah satunya ya gula pasir, tinggi glukosa, tinggi karbohidrat yang numpuk di lemak-lemak kita, lemak-lemak perut kita gitu. Selain gula pasir ada nasi putih. Kok nasi putih? Iya, nasi putih sama dengan gula pasir juga, karena pengolahan yang berulang kali, penggilingan yang berulang kali, sehingga beras putih itu berdiri sendiri, sudah hilang seratnya, sudah hilang enzim baiknya, yang tinggal apa? Hanya glukosa lagi. Seperti itu. Kemudian setelah gula pasir, nasi putih, apalagi produk susu sapi dan turunannya. Kenapa bisa produk susu sapi dan turunannya seperti keju, margarin, mentega, dan lain-lain itu? Iya bisa. Karena susu sapi itu pun sudah mengalami proses sedemikian rupa. Susu sapi itu ada kandungan laktosa dan kaseinnya yang membuat kerja usus kita menjadi berat, yang membuat tubuh kita beristirahat dan kebingungan untuk mengolahnya seperti apa, sehingga apa? pH darah kita lama-kelamaan menjadi asam. Muncullah para tamu-tamu yang masuk, seperti apa? Kanker, miom, kista, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Gorengan. Ada kerupuk. Kok bisa? Ya bisa, karena ada tepungnya di sana juga, ada minyak jenuhnya di sana juga, ada minyak sayurnya, ada minyak sawitnya yang sangat tidak baik untuk darah kita, untuk pH darah kita, mengacaukan kinerja hormon kita gitu. Terus selanjutnya ada apa lagi gorengan kerupuk? Ada tepung terigu atau gluten. Kenapa bisa tepung terigu? Seperti kue-kue, cake, roti, itu kan ada tepung terigunya semua. Kenapa bisa? Karena ketika kita menggunakan tepung terigu atau yang gluten, dia sifatnya mengambil alih reseptor. Dia sifatnya merusak enzim-enzim yang baik untuk tubuh kita. Jadi diserap sendiri sama dia dan dia mengeluarkan
enzim yang tidak baik dan mempengaruhi lagi hormon kita. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada produk estrogenik. Ada produk-produk yang tinggi estrogen. Produk-produk tinggi estrogen maksudnya apa? Contohnya, kenapa sih kita harus menyeimbangkan estrogen dalam tubuh kita? Apa sih hormon estrogen? Hormon estrogen itu adalah hormon yang ada pada wanita. Ada hormon progesteron juga, dan sebagian kecil ada pada laki-laki. Ketika hormon estrogen itu tinggi, menurunkan hormon progesteron pada wanita dan menekan dan membuat hormon progesteron pada lelaki juga berubah, maka tidak menutup kemungkinan mengundang beberapa penyakit-penyakit lainnya juga. Contohnya seperti apa? Kedelai dan olahannya, susu sapi, susu kedelai, kecap, terus tahu, kacang hijau, ayam boiler, itu semua produk-produk estrogen, produk-produk yang tinggi estrogen. Dan kita sebagai wanita sudah sangat tinggi estrogennya. Kalau sudah tinggi estrogennya, ditambah dengan makanan-makanan yang tinggi estrogen lagi, akan menjadi dominan estrogen. Kenapa harus nggak masalah toh kalau tinggi estrogen? Bermasalah dong. Salah satunya apa? Contoh-contoh yang kita lihat nih ketika hormon estrogen kita tinggi itu apa? Satu, misalnya ketika payudara kita terasa tegang. Bahkan ketika kita tidak sedang haid atau sedang haid, tegang melulu. Itu ciri-ciri tingginya estrogen. Kedua, mudah labil. Mudah sekali emosi, mudah sekali baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Itu berarti tinggi estrogen. Ketiga, haid kita bermasalah. Haidnya bermasalah. Ketika wanita haidnya bermasalah, artinya apa? Membuka gerbang penyakit bagi masalah-masalah lainnya. Ketika sudah haidnya dini, kemudian nyeri haid berlebihan, atau nyeri haid berlebihan, haid yang tidak teratur, serta pola serta perdarahan yang terus-menerus, itu sudah menandakan adanya masalah dalam tubuh kita. Gitu. Haidnya bermasalah, tubuhnya sudah bermasalah. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari makanannya, dapatnya dari tinggi estrogennya. Kemudian apalagi? Makanan kemasan, micin, penyedap, makanan pengawet, junk food, fast food, minuman bersoda, snack-snack, dan makanan aditif lainnya. Contoh ya, jika kita makan sepiring nasi nih, lauknya rendang, dan minumannya teh manis. Setelah makan makanan tersebut, kita merasa ngantuk nggak? Merasa ngantuk dan merasa lemas nggak? Kok bisa ya? Padahal habis makan nasi sepiring berserta lauk yang enak, rendang gitu, seharusnya kita berenergi ya. Seharusnya bertenaga setelah makan. Tapi kenapa setelah makan makanan yang enak tersebut kita malah lemas, malah ngantuk, malah tidak ada tenaga? Itu jawabannya kenapa? Karena kosong nutrisi. Selain karena kekenyangan, karena kosong nutrisi. Kenapa? Ya, kita cek aja. Nasi putih tinggi dia karbohidrat, rendangnya tinggi karbohidrat dari santan yang diolah-olah berulang kali. Belum lagi teh manisnya ada gula pasirnya. Semua tinggi karbohidrat. Minyaknya juga. Lantas apa? Manfaatnya nggak ada. Yang ada cuma memuaskan nafsu kita. Nah, seperti itu. Tapi lain halnya jika kita makan rujak. Habis makan rujak kita langsung seger. Kenapa? Yaitu vitaminnya ada,
nutrisinya ada, yang tubuh kita itu bahagia banget nerima yang seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian, itu makanan-makanan yang kita harus hindari. Makanan-makanan yang kalau bisa kita stop, kalau mau sehat yang kalau Allah uji kesehatan, dan kalau mau menjaga kesehatan sebaiknya kita stop, kalau bisa di-stop, kalau tidak bisa dikurangi pelan-pelan. Tapi kita kan nggak bisa tuh, nggak makan nasi. Bisa, kenapa enggak? Tapi dipelan-pelankan, dirubahlah. Makan nasinya itu diganti dengan beras merah, diganti dengan kongbap misalnya. Saya sendiri mengkonsumsi kongbap atau beras coklat. Selanjutnya apa lagi? Jadi gini, pola makan kita seperti apa? Seperti pagi-pagi gini, pagi-pagi itu kita mulailah merubah kebiasaan kita. Kita mulai minum minuman seduhan-seduhan rempah. Pagi-pagi kita ganti teh manis kita dengan teh rempah. Seduh aja, jahe kah, sereh kah, kayu manis kah, atau lemon atau jeruk nipis yang dicampurkan madu juga sudah baik. Kemudian makannya apa? Kita kan masih lapar. Makannya boleh dengan makanan-makanan yang padat. Makanan-makanan yang buah yang tinggi serat. Makanan yang misalnya alpukat atau ubi dipotong-potong tapi dengan catatan buah tersebut dengan porsi kecil. Jangan mentang-mentang nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan buahnya satu bakul. Ya sama aja juga sih. Kebanyakan makan buah juga. Kalau bisa sih makannya sedikit dulu. Kenapa kenapa sih makan pagi itu kita nggak boleh banyak? Karena pagi itu waktunya pencernaan kita untuk istirahat. Waktunya pencernaan kita untuk bukan istirahat, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran dalam tubuh kita, untuk BAB, untuk melancarkan pencernaan kita. Jadi ketika kita memberikan makanan yang berat, dia numpuk lagi dan numpuk lagi. Itulah salah satu penyebab yang menyebabkan kita sering sembelit dan membuat kita pagi-pagi tidak bergairah. Terus makan nasinya kapan dong? Makan nasinya itu sebaiknya siang hari. Sebaiknya siang hari atau makan nasinya itu sebelum matahari terbenam. Karena tubuh kita memerlukan atau tubuh kita itu saatnya membutuhkan karbo seperti itu ya pada saat siang hari. Malamnya gimana? Malamnya kita boleh makan buah lagi, sayur lagi, buah lagi tanpa karbohidrat yang tinggi lagi. Kemudian malamnya usahakan makan terakhir itu jam 6 atau jam 7 malam. Kenapa? Agar tubuh kita beristirahat. Tubuh kita juga membutuhkan agar tubuh kita tidak bekerja berat, agar tubuh kita mengeluarkan growth hormone untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Paginya sarapan buah, minumnya rempah-rempahan, seduhkah, infus waterkah, kemudian siangnya baru makan nasi, malamnya boleh makan sayur juga, buah juga, tapi dengan porsi yang sangat kecil dan minum minuman rempah juga boleh. Terus selain yang diseduh-seduh rempah-rempah ada minuman lainnya juga nggak? Ada, disebut juga sebagai infus water. Saya sih sudah bawa contoh di samping nih, ada infus water, cuma iya tidak bisa ditunjukkan. Jadi infus water itu apa sih? Baik, infus water itu adalah minuman air biasa yang kita taruh dalam botol, air biasa yang ketika kita masukkan buah-buahan kering, rempah-rempahan kering, vakuola atau zat yang pada buah-buah tersebut
bisa terurai dengan baik ketika kita mencemplungkan buah dan sayur rempah tersebut ke dalam air itu gitu. Buah, sayur, atau rempah-rempah yang kita cemplungkan dalam air tersebut berubah menjadi molekul-molekul kecil, berubah menjadi nano-nano kecil yang akan mudah terserap dalam tubuh kita gitu. Jadi lain halnya, jadi kita bisa memanfaatkan buahnya, bijinya, tulangnya dari buah tersebut gitu. Lain halnya kalau kita konsumsi sendiri, kita tidak bisa dapat manfaat bijinya, kulitnya, itu tidak ada. Tapi kalau ketika kita membuat infus water, manfaat bijinya, manfaat kulitnya, manfaat segala dalam buah tersebut bisa kita dapatkan. Seperti itu ya. Saya kasih gambaran yang kecil-kecil aja. Terus, saya kasih gambaran yang sederhana aja biar bisa dimengerti. Kenapa sih infus water itu penting? Saya bilang sih penting ya, selain minuman seduh-seduhan rempah tersebut. Pertama, selain kita mendapatkan manfaatnya dari segala jenis macam buah-buahan tersebut, kita juga mendapatkan alkalinya. Kalau di Indonesia kan ada Kangen water nih. Kalau di sini saya kayak kurang tahu. Air alkali itu pH-nya sampai 7 ke atas, ada 8, ada 9, dan sangat baik untuk tubuh kita. Sangat baik untuk menetralkan tubuh kita, mendetoks tubuh kita dari berbagai macam sampah-sampah non-nutrisi yang selama ini mengendap dalam tubuh kita. Jadi, infus water itu bukan hanya rasa yang kita dapatkan, tapi manfaatnya membantu kita untuk membantu kita dalam proses penyembuhan dari berbagai penyakit gitu. Jadi infus water ini cukup digunakan sekali, tidak ada pantangan sih, sekali boleh, 2 kali sehari boleh. Terus isinya boleh macam-macam, tapi ilmu terbaru dari Dr. Zaidul Akbar sih kemarin sebaiknya menggunakan buah yang kering atau rempah-rempah yang kering karena dia berkembang kembali, membutuhkan air kembali sehingga mengeluarkan zat-zat yang baik kembali dalam rempah-rempah atau buah tersebut gitu. Jadi dalam sebotol air yang berisi 500 atau 600 ml, kita cemplungkan 1, 2, atau 3 jenis macam buah rempah apa saja. Dan sebaiknya jangan banyak-banyak juga, cukup sepertiga dari botol tersebut. Biar apa? Biar nggak terlalu banyak. Biar tidak terlalu banyak lah yang terurai di sana gitu. Cukup itu aja lah. 3 rempah, 2 rempah, atau 3 rempah, atau jenis itu cukup 2, 3 itu aja. Biar manfaatnya banyak yang didapatkan dari infus water. Siapa saja sih yang boleh minum infus water? Semua boleh. Mau kakek kah, mau nenek-nenek kah, anak-anak kah, ibu bapak kah, tetangga, atau calon mertua kah, gitu. Siapa tahu kan ada calon mertua yang dilirik-lirik, buatkan saja infus water, lalu bisikin, mama, papa, sehat-sehat ya, biar bisa lihat cucu-cucunya nanti. Iya, iya, garing banget sih. Terus khusus untuk bumil, busui, yang darah rendah atau yang mungkin sering keliengan, pakai infus waternya itu boleh ditambahkan dengan him salt atau garam Himalaya. Di Kupang ada kok. Jadi kalau mau minum garam Himalaya untuk bumil busui, anak-anak atau yang keliengan atau darah rendah, boleh. Tambahin aja sedikit seujung sendok garam Himalaya untuk mencegah keliengan pada bumil busui itu, atau nenek-nenek itu ditambahkan. Tapi kalau yang normal-normal saja seperti saya enggak sih, jarang-jarang saya tambahkan himsat. Apa sih gunanya himsat? Selain untuk mineralnya tinggi, baik juga untuk menambah kinerja dari rempah-rempah tersebut. Jadi walaupun
kita tidak kelingan, memang baik ditambahkan himsalt, garam Himalaya ini sama garam-garam lainnya gitu. Sama minuman lainnya gitu. Biar apa? Biar kerja dari rempah-rempah yang kita minum itu lebih maksimal. Terus bedanya apa sih garam Himalaya dengan garam-garam biasa? Banyak bedanya. Mau tahu lagi? Aduh, panjang kali lebar kali tinggi deh penjelasannya. Teman-teman bisa kunjungi Instagram saya. Kalau mau ya, ada di sana perbedaan garam Himalaya, perbedaan garam biasa, garam meja, dan perbedaan garam laut gitu. Terus ada yang tanya, jadi asin dong? Enggak. Gurih-gurih enak. Karena garam ini tinggi mineral, garam Himalaya ini baik untuk kesehatan. Saya pun masak udah menggunakan garam mineral, garam ini udah nggak pakai lagi garam meja gitu, karena memang selain untuk kesehatan, garam ini juga baik banget untuk menjaga darah kita, menjaga tubuh kita gitu, karena apa, mineralnya tinggi. Lanjut ya, kemudian apa tadi, oh ya, kemudian apalagi nih pola yang dianjurkan oleh Rasulullah pola yang dianjurkan oleh JSR selain menstop makanan-makanan tersebut. Satu, perbanyak. Selanjutnya adalah apa? Perbanyak lapar, seperti yang saya sebutkan. Perbanyak lapar, perbanyak puasa, B plus 3 plus 8 plus 3 plus B. Artinya apa? Puasa 8 kali dalam sebulan, Senin Kamis, kemudian puasa Ayyumul Bid, kemudian bekam. Saya nggak tahu sih ya kalau bekam di sini ada apa nggak ada. Tapi sebaiknya sih bekam 21 hari sekali kita bekam. Kalau kita tidak bisa bekam untuk mendetoks tubuh kita, ya udah lanjutkan puasa saja yang banyak atau puasa Daud boleh. Puasa yang 3 bulan. Kemudian apalagi olahraga secara teratur, berjemur pagi secara teratur. Gunanya apa sih? Sekali lagi untuk mendetoks tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi, selama ini yang meracuni tubuh kita bertahun-tahun lamanya. Serta karena melatih lapar tersebut awal dari kita melatih kedisiplinan kita, melatih kolbu kita, melatih hati kita untuk lebih sabar lagi, lebih mudah jadinya kita lebih mudah bersyukur, lebih tidak baperan lagi, lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melaparkan diri tersebut gitu. Ketika kita lapar dan puasa, secara otomatis proses autofagi dalam tubuh kita itu aktif. Apa sih? Autofagi itu fungsinya untuk memakan sel-sel yang rusak. Dia hanya bekerja saat kita lapar. Begitu kita tidak lapar, dikit-dikit ngunyah, dikit-dikit makan, belum saatnya lapar juga tetap makan, ya autofaginya nggak akan aktif-aktif dong. Kalau autofagi nggak akan aktif, siapa dong yang akan memakan sel-sel yang rusak? Nggak ada. Terus kalau yang nggak ada yang makan, apa yang ada? Yang terjadi? Yaitu kembali lagi penyakit-penyakitnya kapan bisa sembuh? Mood yang naik turun, emosi yang labil, rasa cemas yang berlebihan, itu semuanya dari makanan, dari pH darah kita yang asam. Itu semua tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang memakannya, lantas gimana dong? Ya itu, makanya harus dilatih laparnya, harus dilatih harus sering-sering berpuasa atau bekam, supaya apa? Supaya autofagi kita aktif. Ketika autofagi aktif, tubuh kita akan mengaktifkan lagi auto healing. Auto healing itu juga berfungsi untuk autofagi memakan, auto healing memperbaiki. Nah, jadi dua hal yang sangat dibutuhkan tubuh kita itu akan aktif ketika kita puasa.
hikmah di balik kita puasa, hikmah dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang beliau sering melaparkan diri, sering berpuasa adalah kita mendapatkan kolbu hati yang lebih baik lagi, kita menjadi manusia yang lebih bersabar lagi, lebih bersyukur lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kita pun menjadi lebih teratur karena makanan tersebut sudah tidak mempengaruhi hormon, tidak lagi merusak perasaan kita, lebih banyak lagi mengingat Allah, dan tentu puasa itu membantu kita mendetoks tubuh kita, membersihkan tubuh kita, membantu penyembuhan dalam diri kita. Kanker pun obat terbaiknya adalah puasa. Jadi itulah yang sangat ditekankan di sini. Ingat, ketika kita lapar, yang kita butuhkan itu bukan karbohidrat, namun nutrisi. Ketika otak kita memberi sinyal, saya lapar, perut sakit, lapar, jangan langsung masukin karbohidrat, jangan langsung kasih yang berat-berat, tapi kendalikan rasa lapar itu, beri dia nutrisi yang terbaik. Karena yang mengendalikan lapar itu di otak, bukan di perut. Kita ibaratkan otak itu tanaman, dan perut kita itu tanah. Ketika tanah yang baik, ketika tanaman itu ditanam di tanah yang baik, maka akan menghasilkan tanah yang baik pula. Namun jika tanahnya rusak, kandungan tanahnya jelek sama makanan yang selama ini kita makan salah, yang makanan-makanan kita sebenarnya salah, tentu makanan yang kita hasilkan tentu tanaman yang kita hasilkan menghasilkan tanaman yang jelek, atau belum tumbuh pun dia sudah mati duluan, ya kan? Jadi itulah penyebabnya otak kita rusak, mempengaruhi hormon-hormon yang lain. Itulah bahayanya dari makanan-makanan yang seharusnya tidak kita makan, makanan yang seharusnya tidak perlu kita konsumsi, makanan yang seharusnya tidak perlu kita terlalu turuti hawa nafsu ini, gitu loh. Perbanyak saja buah, sayur, makanan-makanan yang ada dalam Al-Quran, madu, kurma, rebus, kalau bisa ya direbus-rebus saja, kalau bisa kalau memang dikukus ikan apa itu boleh, tapi di steam. Kalau bisa daging-dagingnya jangan terlalu sering ya, dikurangi. Kemudian makan makanan seperti itulah gitu. Jangan terlalu banyak makan ayam boiler atau makan yang ada tepung-tepung terigunya, ada gula pasirnya dan lain-lain. Kalau mau makan seperti itu boleh, sekali mana boleh, tapi dengan catatan makanan atau tubuh yang selama ini dimakan itu lebih banyak daripada makanan yang tidak benarnya gitu lah. Boleh sesekali boleh. Tapi kalau sudah bersih nih, kayak saya dan beberapa orang, ketika sudah bersih pola makannya, begitu cheating, kami menyebutnya cheating, begitu cheating makan makanan yang salah, efeknya apa? Pertama, kembung. Kedua, sariawan. Iya, itu tubuh begitu sensitif dengan makanan yang tidak baik, dia langsung ngasih sinyal, iya aku sudah nggak suka yang ini, udah tidak enak lagi, ada micinnya nih, ada penyedapnya, ada gini-gini, udah nggak enak lagi buat tubuh, dia langsung ngasih sinyal, udah ada alarm dalam tubuh kita yang aktif, sehingga langsung deh ngasih kembung lah, ada yang gatel-gatel lah, ada yang panas lah, ada yang bentol-bentol lah, ada yang sariawan. Ya terutama saya paling sering sariawan. Karena apa? Tiba-tiba jalan-jalan hari Minggu pengen makan ini, aduh berat sekali ujian ini, makan sedikit aja padahal nggak banyak, itu pun bawa infus water masih aja ada tumbuh sariawan. Ya begitulah. Itulah terus satu lagi ya, ada yang komentar nanti lagi nih, kayak kemarin-kemarin ada yang komentar, males ribet, banyak aturan, ogah CSR apaan, suruh makan begini-gini, nikmati sajalah hidup, toh hidup hanya sekali, toh sakit ya tinggal mati, toh saat ini saya tidak ada keluhan, cari bahan-bahannya repot, ya seperti itu ya.
Saya sih cuman bisa bilang, ya alhamdulillah jika saat ini Allah memberikan kesehatan kepada teman-teman tersebut. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan. Namun kita tidak tahu dong kelak kelak tuanya seperti apa, atau beberapa tahun kemudian dia uh, kita bisa lihat dia ada di rumah sakit terus kah, minum obat-obatan terus kah, atau beribadah dengan lancar tanpa ada minum obat-obatan kimia tersebut. Kita tidak tahu, wallahu alam. Dan alhamdulillah juga jika sakitnya kelak, jika jika sakitnya kelak langsung mati, kan sebenarnya kelak kalau langsung mati, sakitnya mati aja gitu. Kalau sakit langsung mati. Kalau sakitnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus menderita sendiri, kan kasihan. Terus apalagi merepotkan orang-orang terdekat. Kadang orang-orang terdekat kita itu juga jenuh, terus bahkan mencaci maki kita, kan kita tambah sedih. Sudah sakit, diomelin, dicuekin. Ya itu, salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa kita tidak menjaga pola makan kita sendiri? Apalagi biaya untuk berobat tidak sedikit, bahkan hutang sana sini. Aduh, banyak sekali kerugian yang kita dapatkan dari makan makanan kita yang salah selama ini. Banyak sekali kerugian yang kita dapatkan dari memuaskan nafsu sesaat kita, memuaskan lidah kita sesaat. Namun tubuh kita sendiri tidak menerima makanan-makanan tersebut. Jadi alhamdulillah jika teman-teman berpikir saya sehat bebek saja tanpa ada JSRI, alhamdulillah. Semoga terus seperti itu. Saya tahu sakit kita, mati kita, rezeki kita hari ini itu sudah qadarullah, sudah ada dalam lauh mahfuz, sudah tertulis jauh sebelum kita tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kita tidak tahu apakah sakit kita hari ini karena takdir Allah atau sakit kita hari ini karena perbuatan kita sendiri. Kita kan tidak tahu. Jadi ya seperti itu. Mumpung kita, dan jadi seperti itu. Jika kita tidak tahu sakit kita ini karena takdir Allah atau memang karena salah kita sendiri, maka sebaiknya ya kita jaga sendiri hidup kita jaga sendiri tubuh kita. Demi apa? Demi kita sendiri, demi ibadah kita yang jauh lebih baik, demi keluarga kita, kehidupan kita yang lebih baik lagi. Kepada Mbak Alina, ya. Mbak, saya dulu yang mau tanya nih Mbak. Iya. Di Korea kan tadi kata Mbak emang susah ya nyari rempah-rempah itu. Mbak ada ini nggak sih rekomendasi tempat untuk beli gitu yang harganya terjangkau? Saya kebanyakannya ini apa sih? Mesen bagasi. Oh. Jadi kan kunyit, apa sih lagi kencur, apa sih ya segala-galanya lah, mau apalagi buat detok rahimnya. Ada kayu manis, ada kapulaga, ada cengkeh, itu saya ini impor dari Indonesia. Namanya juga mau sehat ya. Jadi usaha saya getol untuk mendapatkan semua itu gitu loh. Habatus sauda dan lainnya itu gitu. Jadi kebetulan juga saya buka endorse alhamdulillah, jadi dikirimin deh sama orang-orang gitu rempah-rempahnya. Gitu aja sih. Kalau nyari di sini mah susah, cuman ada jahe tok, jahenya pun nggak seenak itu gitu. Ya Mbak. Mbak. Semoga nggak pusing ya. Enggak kok. Jahe bubuk nggak boleh ya Mbak. Kalau mau membuat seduhan boleh. Jahe bubuk boleh kalau membuat seduh-seduhan, tapi kalau mau buat infus water kan
nggak bisa kayaknya ya dibuat. Selama saya mengenal JSR belum pernah sih saya baca kalau jahe bubuk dan sejenis bubuk-bubuk lainnya untuk dijadiin infus water. Kebanyakan sih bahannya utuh atau yang kering gitu. Kalau kebanyakan cabai juga bikin darah makin asam nggak, Mbak? Ya bisa jadi. Kalau dibilang kebanyakan bikin darah menjadi asam, lebih tepatnya bikin pantat kita panas. Jadi kalau untuk membuat darah menjadi asam, wallahu alam, saya belum tahu kalau cabenya. Saya cuma taunya ya yang tadi makanan-makanan tersebut itu gitu. Semoga nggak bingung ya. Saya pun bingung mau jelaskan yang mana. Saking banyaknya. Mbak mau tanya dong, Mbak. Iya, silakan. Iya, Mbak. Ini saya Nilam. Jadi gini, kemarin tuh kan harusnya tuh haid itu kan di tanggal 27 gitu ya. Nah, biasanya tuh kayak dia itu kalau misalnya ada apa tuh namanya telat ya, telat itu sehari atau 2 hari kayak gitu. Nah, ini tuh kemarin bahkan sampai tanggal pokoknya 5 hari kemudian itu nggak haid gitu kan. Nah, terus pada saat harinya haid itu tuh benar-benar sakit, dan itu baru pertama kali sakit banget akhirnya, beneran sakit sampai yang nggak bisa guling-guling gitu ya, yang terus sampai keringat dingin, sampai mual gitu, muntah, sampai mau muntah kayak gitu. Nah, itu kan pas ingat-ingat kemarin emang makan apa, kayaknya nggak makan yang aneh-aneh kayak gitu kan. Terus tadi terus ini kan ada yang makanan yang yang tinggi estrogennya juga nggak makan itu juga, nggak makan makanan yang itu. Nah, tapi baru ingat sebulan terakhir ini emang sering minum kopi gitu kan. Soalnya emang butuh kerja banyak gitu ya. Jadi biar terus nggak ngantuk kayak gitu. Jadinya banyak minum kopi. Nah, apakah itu yang menjadi penyebab gitu ya sakitnya haid itu sampai bikin telat kayak gitu, telat haid kayak Bisa gitu, Mbak? bisa jadi Mbak. Sekali lagi, makanan yang tinggi estrogen, makanan-makanan yang merubah pH kita menjadi asam, itulah yang menyebabkan bermasalahnya kita gitu. Salah satunya bermasalahnya tubuh kita, salah satunya apa? Haidnya yang bermasalah gitu. Dia tiba-tiba maju, dia tiba-tiba mundur, dan ketika kita haid itu akan sakitnya luar biasa. Mungkin kopinya itu pertama ada gula pasirnya, pemanisnya itu kan kita nggak tahu ya isinya apa. Kalau kopi biasa tanpa ada campuran apapun boleh. Tapi ketika dicampur dengan lain-lain maka wallahu alam bisa merubah. Oh, kalau kopi biasa itu boleh ya, Mbak ya? Boleh, yang murni boleh. Boleh. Yang kalau americano gitu berarti boleh atau gimana sih? Kopi biasa tuh kayak gimana? Kopi biasa yang bubuk biasa misalnya kan. Kalau saya di sini kurang tahu ya gimana cara proses pengikat. Saya sih suruh mama saya, "Ma, gimana sih pengen minum kopi belum?" Akhirnya dikirimin dia katanya sih digiling sendiri di depan kita tanpa ada campuran apapun. Ya, seperti itu. Kopi tubruk kali ya. Nah, kopi tubruk ya bahasanya ya, seperti itu. Ya, Tanpa ada gula dan memang lain-lain. Kalau mau pakai gula gimana? Boleh, asal gula palem atau gula organik lainnya gitu. Kan pengganti gula pasir itu ada madu, ada gula merah, gula aren, ada sirup maple namanya. Banyak deh. Selain yang penting jangan gula gula pasir dan produk-produk buatan lainnya gitu. Berarti kalau kafein dari kopi itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan juga. Kebutuhan kita sehari boleh itu setengah sampai 1 sendok teh aja. Oh, saya. Nama saya Uma. Kalau Mbak Rosa pakai habatus saudanya gimana? Soalnya kalau saya biasa pakai, saya belum praktisi, maksudnya belum mempraktikkan CSR, cuman kalau habatus sauda udah tiap hari pakai. Cuman kalau saya pakainya karena suami saya itu staple foodnya dia itu memang gluten, jadi tepung kami susah untuk ini. Jadi solusinya saya campur tepung putih itu dengan wet flour yang kalau orang daerah India bilang atta itu.
atau flour itu. Jadi memang sih nggak empuk kalau tepung putih gitu. Tapi jadinya solusinya saya campur aja. Terus kalau saya itu habatus saudánya saya campati di adonan itu gitu. Nah setelah beberapa saat memakai itu, suami saya mau bilang, nggak kamu kasih ini ya, habatus sauda saya kasih, katanya kok sekarang jadi nggak kecium ini ya, nggak kecium aromanya, apa karena kita sudah terbiasa atau gimana ya? Padahal saya biasa pakai, awal-awal pakai memang kecium banget, kerasa banget gitu, tapi lama-lama kok jadi kayak nggak ini gitu. Jadi apa Ntar loh, mungkin saya campur habatus sauda ke tepungnya itu untuk buat makan atau gimana? dimakan. Digoreng, mau buat gorengan atau Enggak, gimana? enggak. Jadi di pan. Jadi kalau kita bikin campati itu kan setelah kita rolling tipis gitu, Oh kita gitu, kita teflon jajanan gitu. lah, kue gitu. Bukan kue. Jadi eh, kalau Asia Selatan kan makanan utamanya kan roti campati gitu, yang roti flat kayak Hmm, kayak gitu, roti flat yang di yang dimasak di iya atas ya. Kalau panas. saya rasa sih rusak ya, percuma ya. Oh, Karena jadi sebaiknya konsumsi yang untuk mendapatkan nutrisi maksimalnya gimana jadinya? kalau sebaiknya, kalau saya ya konsumsi habatus sauda itu memang dianjurkan yang serbuk. Buka cupnya, lalu bisa campur air, bisa campur madu, langsung minum. Gitu aja. Atau Soalnya caruin kalau saya air. masih Kalau masih mau dapat manfaatnya yang lebih banyak, ya seperti itu. Kalau dicampur dengan banyak hal, wallahu alam. Cuman apalagi dicampur dengan yang ada glutennya, rusak ya. Percuma dong. Gimana? Gitu aja sih. Jadi sebaiknya saya pun di sini sama suami kalau minum habatus sauda yang bubuk, lalu saya buka cupnya, lalu saya minum gitu aja, campur madu, campur taruhin air sedikit aja. Itu cara meminum habatus sauda yang baik. Terus tadi ada yang nanya, nanti terlalu sering puasa bisa kurus ya? Enggak, saya jawabnya enggak. Kalau kita tahu porsi kita, makan kita seperti apa. Jika gini, sebaiknya kita hitung dulu ya berat badan ideal kita. Kalau berat badan kita ideal, dicek di Google BMI, kalkulator berat badan. Jika berat badan kita di atas standar, maka pola yang tadi, makan sedikit porsi buah sayur tersebut, pola yang tadi yang 40% porsinya segini, 40% karbohidrat yang untuk yang apa sih? Yang apa namanya? Untuk yang yang kurus apa? Ada yang nanya lagi nih, sebentar ya. Misalnya gini, dalam seporsi makanan kita untuk yang berat badannya di atas normal atau yang standar itu adalah 40% karbohidrat baik, 40% protein baik, dan 20% sayur buahnya, sayur aja di luar buah. Itu kalau yang standarnya. Jika berat badannya di bawah standar, maka 70% karbo sehatnya, 20% protein sehatnya, dan hanya 10% sayurnya. Kalau kita bisa menjaga pola seperti itu, maka insya Allah puasa tidak menjadi halangan untuk hidup sehat, untuk mendapatkan manfaat yang banyak, untuk bisa meremajakan kulit kita. Gitu. Mbak, bergabung boleh? Boleh, silahkan. Ya gini Mbak, apakah orang hamil itu bagus mengkonsumsi habatus sauda? Boleh, bagus. Bagus. Silahkan mampir di highlight saya, cari di sana Bumil, Busui, untuk ibu hamil dan lihat Superfood di sana, vitamin alami untuk ibu hamil. Jadi menjaga ibu hamil dan janinnya baik. Ada habatus saudanya, ada bipolennya juga, ada macam-macam di sana campurannya. Jadi boleh ibu hamil.
Kan gini Mbak, saya kan udah nggak datang bulan itu mungkin udah telat ya, dibilang telat gitu ya, karena kan udah hampir 2 mingguan lebih lah Mbak, itu udah telatnya kan udah banyak ya. Terus kita kan biasa mengkonsumsi kalau mau tidur itu kan minum habatus sauda. Tetapi ketika kita dites itu tuh hasilnya itu belum ketahuan. Maksudnya tuh negatif nggak negatif, positif nggak positif, tapi itu di tengah-tengah invalid kayak gitu. Itu Jadi kalau menurutnya Mbak Ros itu gimana? Maksudnya itu nggak masalah. Karena sekali lagi hormon kita itu bisa berubah-ubah tergantung makanan kita, tergantung stres kita, tergantung kegiatan kita, bisa maju, bisa mundur. Jadi kalau untuk mencegah nanti keguguran deh setelah minum habatus sauda begini, enggak, saya rasa enggak. Jadi boleh-boleh saja. boleh-boleh saja. Apa karena dengan kecapean mungkin ya Mbak ya, banyak Bisa kerjaan jadi. juga itu Bisa jadi. menjadikan invalid buat ini ya, buat positif negatifnya itu bisa ya Mbak Iya, ya? bisa jadi. Nanti ceknya 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi bangun tidur, sebaiknya sih bangun tidur. Itu yang baik. Pas bangun Iya. tidur, pipis, tahan sedikit sebentar pipisnya, ambil tengah-tengah pipis yang selanjutnya baru baru dicek. Iya, Itu sih. kemarin juga bangun tidur Mbak kita ambilnya itu. Kita pengen lihat ya, udah telat tapi kok ini apa ya, soalnya kita kan juga posisinya kan lagi ribet gitu ya. Kesana kesini terus perjalanan juga jauh, terus apalagi di bis itu guncangan itu juga apa ya, juga banyak gitu, apalagi kitanya tuh kita pikir tuh main ya, soalnya kan kita kan ini ada bercak gitu, nggak tahu itu bercak darah apa lah, kirain kita main, tapi lucu kalau main itu kan biasanya kan ada coklatnya dulu, terus ada merahnya dulu, itu enggak, itu cuman kayak maksret kayak gitu. Terus kitanya beli pembalut ya, kita pakai pembalut malah nggak keluar sampai pagi tuh nggak ada. Terus kitanya kan naik Itu bis terganggu ya, hormonnya, Mbak. Hormonnya itu yang hormon. terganggu hormonnya, makanya seperti itu ngeplek nggak jelas. Apalagi nanti kalau udah rajin minum detok rahim, rajin minum makanan rempah-rempah, udah tiba-tiba ngeplek, tiba-tiba deres haidnya ngeplek, tiba-tiba keputihan banyak, tiba-tiba bentol dan lain-lain, itu efeknya nggak apa-apa, nanti normal kembali. Mbak, rempah-rempah itu apa saja Mbak? Yaitu kunyit, jahe, yang seperti itu namanya rempah-rempah. Kunyit, jahe, apa gitu. Secang, kan di JSR ada secangnya, ada kayu manisnya. Semua resep-resepnya beda-beda, tergantung apa jenisnya gitu. Dari sakit apa aja insya Allah ada obatnya di sana, sudah dirangkumkan gitu. Jadi tinggal baca aja gitu. Kalau mau resep ini baca, di highlight, cari gitu. Ada semua insya Allah. Terima kasih Mbak Ros atas info-infonya, Sama-sama. Makasih kembali. atas memberikan nasihat-nasihatnya, walaupun lewat perkataan maupun lewat tulisan ya, mungkin sangat bermanfaat buat kita ya Mbak ya. Amin ya Allah, amin, semoga Ya, bermanfaat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini ada 6 pertanyaan, Mbak. Iya. Ini Mari kita menjawabnya dengan cepat dan singkat, padat dan jelas. yang pertama ini, kita kan setiap hari biasanya tuh masak pakai lengkuas kering sama daun salam kering, itu masuk infus water apa enggak? Maksudnya itu bisa disamakan nggak dengan infus water gitu, Mbak? Kan infus water Kayak itu masak merendam buah-buah kering, rempah-rempah kering dalam air biasa. Kalau dimasak ya bukan infus water lagi, Mbak. Itu masakan aja namanya. Oh, beda ya kan berarti Iya. ya. Iya. Beda lagi itu, bukan infus water lagi, tapi enggak apa-apa dimakan. Apa namanya? Enggak apa-apa untuk dikonsumsi, malah lebih bagus. Angka tinggi subur di Sulawesi dan di India itu karena apa? Karena banyak konsumsi rempah-rempah. Rahimnya sehat karena orang banyak mengkonsumsi rempah-rempah. Jadi bersyukur kalau kita makan banyak rempah-rempahnya gitu.
Lanjut, next. Yang kedua, kalau air nabis itu bagaimana? Air nabis itu adalah air rendaman kurma. Fungsinya buat apa? Dosisnya dulu deh. 1 liter airnya itu terserah berapa aja. Isinya kurma itu juga terserah berapa aja. Tapi sebaiknya ganjil. 3, 5, 7, 9 terserah. Itu namanya air nabis. Didiamkan selama berapa lama? Minimal 6 jam, 8 jam, 12 jam, atau bisa juga selama 24 jam. Kurmanya aja ya, nabisnya aja ya. Disimpan dalam kulkas bisa bertahan 2 kali 24 jam. Tapi dengan catatan hati-hati jika lebih dari itu, karena kurma bisa berubah menjadi alkohol dan hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Begitu. Oke, Mbak. Terus kalau kurma yang dijual sekarang itu kan ada manisan kurma, jadi ada campuran gulanya. Itu bagaimana, Mbak? Tetap baik atau tidak? Tentu tidak baik kalau ada campuran gulanya. Yang kurma biasa tanpa campuran ya lebih baik dong. Beda. Next. Next, kalau pakai rempah-rempah asli Korea bagaimana, Mbak? Seperti ginseng atau akar-akar kayu-kayuan Boleh Korea sih. gitu. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja. Hmm. Memang sih kandungan tanah kita yang seperti kata Dokter Zaidul ya, kandungan rempah-rempah yang berasal dari pegunungan. Aduh, yang berasal dari pegunungan yang jarang tersentuh polusi udara, jarang tersentuh oleh kimia pupuk itu jauh lebih bagus daripada yang rempah-rempah yang ada tanahnya yang sudah banyak kimianya, sudah banyak polusinya dan lain-lain itu. Jadi seperti itu. Beda kandungan manfaatnya itu sangat jauh ketika tanahnya bagus dengan tanahnya yang berpolusi dan lain-lain. Tahu sendiri lah tanah Korea walau alam ya, nggak pernah tak perhatiin sih, cuman kan seperti itulah gitu. Lebih baiknya sih kalau mau dipakai ya nggak apa-apa. Insya Allah, biiznillah. Yang penting mau buat aja daripada kita bingung nggak buat-buat. Kapan dapat manfaatnya, kapan dapat sehatnya. Seperti itu. Next. Oke. Tips supaya istiqomah dalam melakukan JSR, Mbak. Saya sudah pernah rutin 4 bulan. Terus. Alhamdulillah. Terus sekarang udah nggak lagi, udah 2 bulan nggak jaga makanan. Kalau saya ya, tips saya secara pribadi, saya juga kadang-kadang ya suka malesan, suka cheating. Begitu melihat pertama gitu melihat orang-orang banyak memberikan sharing kepada saya, Mbak alhamdulillah saya hamil, Mbak alhamdulillah kista saya sudah nggak ada, Mbak alhamdulillah orang tua saya kolesterolnya begini, alhamdulillah saya nggak jadi operasi. Langsung seketika, ya Allah, ini sudah sering diingatkan, kok aku masih aja nggak sadar ya. Apa sih susahnya cuma nyemplungin air buat infus water, apa sih susahnya menjaga makan gitu. Jadi termotivasi lagi. Ada juga beberapa temen yang saya rajin Mbak baca highlightnya, testingnya Mbak. Jadi semangat buat saya untuk mau mencoba lagi gitu. Jadi sering-sering aja. Yang pertama sering-sering aja dengar kajian Zaidul Akbar, sering-sering aja lihat Instagram beliau atau siapa gitu, sering-sering aja untuk seperti itu. Kedua, tips yang kedua adalah sayang nggak sih sama tubuhnya sendiri? Gitu aja. Kalau sayang sama tubuhnya sendiri, kalau cambuk sih buat diri sendiri juga. Kadang datang malesnya, kadang ini. Akhirnya apa? Ih, kok malesan sih gitu. Nanti kalau sakit lagi gimana? Nanti kalau gini-gini lagi gimana gitu. Jadi begitu tersadar lagi, istiqomah lagi gitu loh. Kita kan manusia imannya bisa naik turun gitu, apalagi untuk JSR-an. Jadi ketika kita menegur diri sendiri, ketika kita malas sudah untuk beribadah, ketika kita malas lagi untuk melakukan hal-hal yang baik, tanyakan lagi sama diri kita, apa sih yang kita makan selama ini gitu. Kenapa sih makanan ini sangat mempengaruhi kita? Terus sayang nggak sih sama tubuh kita sendiri gitu. Kalau kita merasa sayang sama tubuh diri kita sendiri ya lanjutkan,
kenapa harus berhenti gitu. Next. Kalau protein darat atau laut itu Protein baik seperti nggak, Mbak? daging-daging maksudnya ya Atau ikan gitu, Mbak? boleh, nggak ada yang larang, boleh, tapi memang yang kita apa sih, kalau bisa disarankan sih jangan sering-sering, karena pertama protein terlalu berlebihan dalam tubuh kita itu membuat pencernaan kita pun lelah untuk bekerja gitu. Makanya dibutuhkan serat, vitamin yang tinggi, sayur, buah gitu. Jadi boleh sekali mana atau beberapa dalam seminggu juga boleh. Asal jangan berlebihan dan asal bukan GMO dan asal bukan ayam boiler. Mempengaruhi suami supaya mau makan sayur, buah, dan mau ikut JSR gimana? Suami Gitu. kurang suka sayur dan buah. Dulu suami saya juga kurang suka untuk sayur dan buah. Tapi pertama ada beberapa tips dari beberapa teman-teman dan juga dari saya. Buatkan dia 1 kali dulu. Nggak enak nih. Ya udah stop dulu. Buatkan lagi besok laginya. Kenapa ini terus? Walaupun dia ngomel apa-apa, nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti dia akan lama-lama kebiasaan. Daripada nggak ada dimakan, ya udah itu aja, gitu. Seperti itu. Beberapa seperti itu tipsnya ampuh. Jadi suaminya, kok kamu masak ini terus? Sayur-sayur ini mulu, sayur-sayur aja. Kamu pikir aku kambing apa? Bla 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 bla, ngomel suaminya. Tapi istrinya diem aja, terus aja buatkan, terus aja dibuatkan. Lama-lama capek dia ngomel dan makan sendiri. Akhirnya apa? Kebiasaan dan mau ikut-ikutan. Suami saya juga gitu dulu. Nggak mau rempah-rempah begini. Tapi kita kan sebagai istri punya jurus jitu dong. Dirayulah, dikasih taulah baik-baik. Sayang adik nggak? Sayang diri sendiri nggak? Minum ya, pelan-pelan ya. Gitu, walaupun nggak pahit, pintar. Ya gitu-gitu aja, ngomongnya baik-baik. Kasih taunya baik-baik. Jangan kasih taunya sampai pecahin piring. Ya nggak mempan lah. Kasih taunya itu ya baik-baik. Dengan lemah lembut, bila perlu dikecup-kecup abangnya. Nanti mau deh, insya Allah. Seperti Amin. itu ya, pelan-pelan, jangan dipaksakan, nanti lama-lama mau. Bila perlu, ada abangku di sebelah nih, bila perlu dia nangis-nangis manja gimana gitu, pura-pura nangis, katanya ndak sayang aku, ndak mau minum. Nanti juga mau kok. Laki-laki itu luluh kalau ngeliat orang yang disayang itu mulai memelas manja seperti itu. Tuh. Mbak, kalau balita boleh minum JSR gitu nggak, Mbak? Boleh ikut JSR nggak, Mbak? Boleh sih, kenapa enggak? Coba aja cek highlight saya, ada bayi dan anak. Resepnya macem-macem. Buat bubur bayi untuk anti pileknya apa? Ada jahenya, ada anunya apa sih namanya? Ada sampai lupa. Saking banyaknya. Ada itulah ladanya, ada apanya. Terus apa, disaring sih, baru dikasih. Itu ampuh buat dia anti pileknya gitu. Di atas 6 bulan ya sudah makan, itu lebih baik kok daripada kasih makanan nugget lah, ayam lah, inilah ini itu gitu. Lebih baik sih buatkan yang seperti itu, biar apa? Biar nggak gampang sakit. Apalagi yang 6 bulan ke atas boleh kasih madu, cukup setengah sendok teh saja. Kasih aja madu, nggak apa-apa. Tapi dokter anak bilang nggak boleh makan madu di bawah 1 tahun. Lebih percaya dokter atau Al-Quran? Kalau saya lebih percaya Al-Quran. Jadi boleh saja jika di atas 6 bulan. Siap, Mbak. Oke, Mbak. Cukup untuk malam Cukup ini. ya? Iya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih banyak, Mbak. Jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak yang sudah berbagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bingung-bingung mampir saja ke Instagram saya, udah banyak banget saya share, insya Allah semoga bermanfaat. Jadi kalau sakit emah atau sakit apa aja,
ada di sana sakit kepala, sembelit, atau apa aja, bahkan tumor, kanker banyak yang insya Allah alhamdulillah biiznillah sembuh gitu. Dengan izin Allah, dengan catatan makannya yang dijaga. Ada yang lu, kok saya nggak sembuh-sembuh sih? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Padahal udah minum infus water dan lain-lain. Lah iyalah, minum infus waternya 1 kali seminggu, minum infus waternya 1 kali sehari, tapi makannya cheating melulu. Ya sama aja bohong. Kalau mau beneran sehat, beneran sembuh, beneran haidnya teratur, ya udah rubah pola makannya dulu, disiplinin dulu dirinya, baru bisa mempan. Gitu. Itu aja sih. Kalau selama kita tidak bisa disiplin diri kita, selama tidak kita bisa jaga diri kita, makan kita, ya selama itu keluh-keluhan dalam diri kita ada gitu. Kalau mau cobain juga ikuti saja pola 7 days, 7 days challenge JSR. Bagus banget. Saya pernah. Jadi polanya itu keluhan pusing, migrain, mudah lelah, mudah ngantuk, dan masalah-masalah lainnya insya Allah biiznillah cepat teratasi. Plus kalau mau BB-nya cepat turun. Ada yang share mas-mas dari mana itu, dia share berat badannya kurang dari berapa minggu itu ya, sudah turun 20-an, dari 100 sekian ke 80 sekian, cuman ikutin 7 days challenge JSR. Jadi itu diet yang paling ampuh kalau yang mau nurunin berat badan, ikuti saja pola di sana. Your mood. Makanan yang baik, apa yang ada di piring Anda mempengaruhi masa depan kesehatan Anda. Apa yang ada di piring Anda menentukan mood Anda hari itu juga. Gitu. Ya. Ya, terima kasih banyak Mbak. Makasih kembali. Bisa sharing lagi suatu saat nanti ya Mbak. Kita tutup Amin, aja ya bersama-sama forum kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.